Of course, Feeling angry? still feeling the after effects, but yeah, we accept what it is, so we just move forward. Edan gegar besar di Jerez. Hasil praktis Moto3 seri Spanyol tadi malam super dramatis dan bikin heboh. Lebih dari 4 rider alami crash, termasuk rival Veda, Brian Uriarte, dan Hakim Danish. Kabar leganya, Veda Ega Pratama resmi raih P3 di sesi praktis dan masuk Q2 kualifikasi resmi. Di sisi lain, bikin gempar, sponsor utama Hakim Danish asal Malaysia, Petronas, resmi putuskan cabut dari tim Danish dan pindah ke tim Veda Ega Honda Tim Asia. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Wah, benarkah demikian? Simak semua selengkapnya berikut ini, guys. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Sirkuit Jerez Angel Nieto menjadi saksi sebuah sesi praktis Moto3 2026 yang benar-benar di luar nalar. Bukan sekadar latihan biasa, melainkan drama penuh ketegangan yang membuat seluruh pedok terdiam. Sejak awal sesi dimulai, atmosfer sudah terasa berbeda. Kondisi lintasan yang tidak sepenuhnya ideal, kombinasi suhu yang berubah cepat dan grip yang belum stabil membuat banyak pembalap kesulitan menemukan ritme terbaik. Namun tak ada yang menyangka bahwa situasi akan berubah menjadi kekacauan besar. Puncaknya terjadi di salah satu sektor paling teknis, tikungan 6. Dalam hitungan detik, satu persatu pembalap mulai kehilangan kendali. Ban yang tiba-tiba kehilangan traksi, motor yang melebar, hingga beberapa rider yang tak sempat menghindar. Insiden beruntun pun tak terelakkan. Nama-nama besar pun ikut menjadi korban. Brian Uriarte terlihat terjatuh saat mencoba mempertahankan racing line di tengah kondisi lintasan yang semakin licin. Tak lama berselang, Hakim Danish pun mengalami nasib serupa, kehilangan grip saat mencoba melakukan koreksi arah di kecepatan tinggi. Debu berterbangan, motor berserakan, bendera kuning berkibar di beberapa sektor. Situasi benar-benar kacau. Namun justru di tengah kekacauan itulah muncul satu momen yang membuat seluruh pedok terdiam tak terpercaya. Saat banyak pembalap memilih mengurangi kecepatan atau bahkan terjebak dalam insiden, Veda justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tetap melaju, bukan secara nekat, tetapi dengan kontrol yang luar biasa. Dalam sepersekian detik, ia membaca arah pergerakan motor-motor di depannya. Ia mengubah racing line, menjaga keseimbangan, dan tetap mempertahankan kecepatan tanpa kehilangan kontrol. Sebuah manuver yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas. Dan yang paling penting, bersih, tanpa crash, tanpa kesalahan, bahkan lebih dari itu, Veda tetap mampu mencatatkan waktu kompetitif hingga akhirnya menutup sesi praktis di posisi ketiga. Hasil yang terasa jauh lebih besar dari sekedar angka. Di pitbox Honda Tim Asia, suasana langsung berubah menjadi campuran antara lega dan bangga. Para kru yang sebelumnya tegang melihat situasi di lintasan, kini bisa bernafas lega. Bukan hanya karena hasil, tetapi karena fakta bahwa pembalap andalan mereka berhasil melewati salah satu sesi paling berbahaya musim ini tanpa cedera dan tetap tampil kompetitif. Ini bukan hanya soal kecepatan, ini soal kecerdasan, kontrol, dan mental, terdengar salah satu anggota tim berkomentar. Dan memang, itulah yang ditunjukkan Veda. Sementara itu, reaksi tak kalah menarik datang dari kubu rival, khususnya Aspartim. Beberapa anggota tim bahkan terlihat hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat replay aksi Veda di layar monitor. Bukan karena kecewa, tetapi karena kagum. Bagaimana mungkin seorang rookie bisa tetap tenang dalam situasi se-chaos itu? Bagaimana ia bisa mengambil keputusan sepersekian detik yang justru menyelamatkannya dari insiden besar? Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai bermunculan di pedok. Dan jawabannya perlahan mulai terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi dari skill, pengalaman, dan insting balap yang tidak dimiliki semua pembalap. Motor Honda NSF 250 RW yang digunakannya memang disebut mengalami peningkatan, terutama dari sisi traksi. Namun di kondisi ekstrim seperti ini, mesin saja tidak cukup. Yang menentukan adalah siapa yang mengendarainya. Dan Veda membuktikan ia tahu persis apa yang ia lakukan.
Gaya balapnya yang mulai sering dibandingkan dengan Casey Stoner kembali terlihat jelas. Halus, agresif, tetapi tetap terkendali. Ia tidak memaksakan motor, tetapi juga tidak ragu mengambil resiko yang terukur. Inilah yang membuatnya berbeda. Dan hasil P3 di sesi praktis ini terasa seperti sebuah peringatan bagi para rival, bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya cepat saat kondisi normal, ia justru semakin berbahaya saat situasi berada di titik paling kacau. Kini menjelang sesi berikutnya di Jerez, kepercayaan diri Veda jelas meningkat drastis. Bukan hanya karena posisi yang ia raih, tetapi karena cara ia mencapainya. Dari sesi yang hampir berubah menjadi bencana, ia keluar sebagai salah satu yang terbaik. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak pengamat mulai berani menyebut ini adalah tanda bahwa Veda telah naik level. Bukan lagi sekadar rookie menjanjikan, tetapi kandidat serius untuk bertarung di barisan depan. Pertanyaannya sekarang, apakah momentum luar biasa ini bisa ia lanjutkan ke sesi kualifikasi dan balapan? Atau justru drama di Jerez masih menyimpan kejutan lain? Menurut kamu, apakah performa Veda di sesi praktis ini sudah cukup membuktikan bahwa dia siap naik podium di balapan nanti? Sementara itu di sisi lain, euforia hasil dramatis sesi praktis di sirkuit Jerez Angel Nieto ternyata belum berhenti. Saat publik masih membicarakan aksi luar biasa Veda Ega Pratama yang sukses mengamankan posisi 3 di tengah hujan crash, sebuah kabar lain justru muncul dan langsung menguncang pedok. Kabar itu bukan sekedar rumor biasa. Ini adalah keputusan besar. Sebuah langkah berani yang bahkan tidak banyak diprediksi sebelumnya. Sponsor utama dari Hakim Danish, yaitu Petronas, secara mengejutkan dikabarkan resmi menarik dukungannya dari kubu Danish dan mengalihkan fokus penuh kepada proyek baru bersama Veda di Honda Team Asia. Kabar ini langsung menyebar cepat di dalam pedok, dan reaksinya gempar. Banyak pihak tak menyangka keputusan sebesar ini bisa terjadi di tengah musim, apalagi setelah insiden besar yang melibatkan Danish di sesi praktis Jerez. Namun, justru disitulah letak titik baliknya. Menurut sumber internal yang beredar di lingkungan pedok, keputusan ini bukan diambil secara tiba-tiba. Ada proses panjang, ada pengamatan, dan ada satu momen krusial yang menjadi pemicu utama. Momen itu adalah sesi praktis penuh kekacauan di Jerez. Di saat banyak pembalap kehilangan kontrol, termasuk Danish, satu nama justru tampil berbeda. Veda Ega Pratama. Bukan hanya karena ia selamat dari insiden, tetapi karena bagaimana ia selamat. Dengan kontrol, dengan ketenangan, dan dengan keputusan yang presisi dalam sepersekian detik. Hal itulah yang disebut-sebut menjadi momen pembuktian bagi pihak Petronas. Mereka tidak hanya melihat kecepatan, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih penting, mentalitas. Dalam dunia balap modern, kecepatan bisa dilatih, teknik bisa diasah, namun kemampuan membaca situasi ekstrem dan tetap tenang, itu adalah kualitas langka, dan Veda menunjukkannya secara nyata. Salah satu sumber bahkan membocorkan bahwa pihak Petronas sudah cukup lama memantau perkembangan Veda sejak awal musim Moto3 2026. Namun mereka masih menunggu satu hal, konsistensi di situasi sulit, dan Jerez memberikan jawaban itu, secara lengkap tanpa celah. Tak berhenti di situ, kabar ini semakin menarik ketika muncul satu rahasia besar yang akhirnya ikut terungkap ke publik. Menurut informasi yang beredar, Petronas ternyata tidak hanya tertarik menjadikan Veda sebagai wajah baru dari program sponsorship mereka. Lebih dari itu, mereka melihat Veda sebagai proyek jangka panjang, sebuah investasi masa depan. Disebutkan dalam diskusi internal mereka, nama Veda sudah masuk dalam radar untuk pengembangan hingga jenjang yang lebih tinggi, bahkan sebelum seri Jerez dimulai. Artinya, keputusan ini bukan reaksi sesaat. Ini adalah langkah strategis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada indikasi bahwa dukungan Petronas kepada Veda tidak hanya sebatas finansial. Mereka dikabarkan siap terlibat dalam pengembangan performa, mulai dari dukungan teknis, program latihan, hingga penguatan ekosistem di sekitar sang pembalap. Jika benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu kolaborasi paling menarik di Moto3 musim ini. Di sisi lain, situasi ini tentu menjadi pukulan bagi kubu Danish. Kehilangan sponsor utama di tengah musim bukanlah hal yang mudah, apalagi di level kompetitif seperti Moto3. Namun di balik semua itu, keputusan Petronas juga menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Persaingan di Moto3 tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga di luar lintasan.
Dan saat ini, Veda Ega Pratama sedang memenangkan keduanya. Di pitbox Honda Team Asia, suasana disebut berubah drastis setelah kabar ini mulai terdengar. Optimisme meningkat, keyakinan bertambah, karena dukungan besar seperti ini bukan hanya soal tambahan dana, ini adalah validasi. Validasi bahwa apa yang mereka bangun bersama Veda berada di jalur yang benar. Sementara itu, di sisi rival termasuk Aspar Team, reaksi yang muncul tak kalah menarik. Beberapa pihak disebut mulai menyadari bahwa Veda kini bukan lagi sekedar ancaman di lintasan. Ia telah menjadi pusat perhatian, pusat investasi, dan mungkin pusat masa depan. Kini, semua mata kembali tertuju pada kelanjutan akhir pekan di Jerez. Apakah momentum ini akan membawa Veda melangkah lebih jauh? Apakah dukungan baru ini akan langsung berdampak pada performanya di kualifikasi dan balapan? Atau justru akan ada kejutan lain yang lebih besar lagi? Satu hal yang pasti, cerita Veda Ega Pratama kini tidak lagi hanya soal balapan. Ini adalah tentang bagaimana seorang pembalap muda dari Indonesia mulai mengubah peta persaingan, baik di dalam maupun di luar lintasan. Dan jika semua ini terus berlanjut, tidak mungkin Jerez akan dikenang bukan hanya sebagai seri balapan, tetapi sebagai titik awal perubahan besar. Menurut kamu, apakah langkah Petronas ini akan menjadi game changer bagi karir Veda, atau justru tekanan besar akan datang seiring ekspektasi yang semakin tinggi? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.